Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afif Salafuddin dengan NIM 210102110071 akan menjelaskan mengenai hasil dari pembuatan mind map saya. Adapun pembuatan mind map saya ini didasari oleh pemberian tugas yang diberikan oleh Bu Hayun selaku dosen mata kuliah pengelolaan pendidikan. Nah, mungkin mind map yang saya buat ini yaitu mengenai manajemen pendidikan nasional. Kita beranjak dari manajemen dulu. Manajemen itu sendiri berasal dari kata bahasa Inggris yang berarti artinya manage. Dan manage itu ketika diartikan ke dalam bahasa Indonesia yaitu artinya mengatur atau mengurus. Sedangkan pendidikan sendiri itu merupakan sebuah pembelajaran atau sebuah pengetahuan yang dilakukan oleh sekelompok orang dan itu diturunkan dari generasi ke generasi. Adapun nasional di sini berarti mencakup seluruh Indonesia. Dalam artian ruang lingkup yang ada di dalam manajemen pendidikan ini yaitu mengenai seluruh daerah-daerah yang di Indonesia. Nah, pengertian dari manajemen pendidikan nasional ini saya mengambil dari zaman Satori yang artinya manajemen pendidikan nasional itu yaitu keseluruhan proses kerjasama dengan memanfaatkan semua sumber personil dan material yang tersedia dan sesuai untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Dalam artian di sini berarti manajemen pendidikan nasional yaitu proses kerjasama antara keseluruhan dari pendidik, dari guru, dari lingkungan yang ada di sekitar pendidik, dan proses kerjasama itu dengan memanfaatkan semua sumber personil dan material seperti sumber daya alam yang telah tersedia di sekitar lingkungan tersebut dan itu semua untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Selanjutnya di sini pada zaman dahulu atau zaman Hindia Belanda, cikal bakal dari pendidikan Indonesia itu ada 4. Yang pertama yaitu ELS, Europese Lagere School. Dalam artian kalau sini yaitu sekolah dasar bagi orang Eropa. Kemudian HIS, Hollands Inlandse School, yaitu sekolah dasar bagi pribumi. Selanjutnya Mulu Mir Utgebit Lager Onderwijs, yaitu sekolah menengah pertama. Selanjutnya itu AMS Algemene Middelbare School, yaitu sekolah menengah ke atas. Nah, pada tahun 1930-an Belanda ini mulai memperkenalkan pendidikan formal. Akan tetapi pendidikan itu terbatas dan bagi hampir di seluruh provinsi di Hindia Belanda. Kemudian yaitu manajemen pendidikan nasional ini bersifat sentralistis. Nah, maksud dari sentralistis di sini yaitu manajemen pendidikan nasional ini penyelenggaraannya itu diatur ketat oleh pemerintah pusat. Jadi antara daerah-daerah itu tidak memiliki wewenang yang luas untuk mengatur daerah masing-masing. Nah, dampak dari manajemen pendidikan nasional bersifat sentralistis yaitu kebijakan seragam yang tidak dapat mengakomodasi perbedaan keberagaman. Nah, maksud dari sini yaitu kebijakan seragam berarti kebijakan yang telah ditetapkan oleh pusat atau pemerintah pusat itu tidak dapat mengakomodasi atau tidak dapat melihat dari perbedaan keragaman. Seperti contoh keragaman yang ada di Bali berbeda dengan keragaman Sumatera, akan tetapi kebijakan yang diambil dari pusat itu sifatnya sama, sehingga terjadi tidak balance atau terjadi simpang siur dan terjadi
tidak efektif mengenai sistem pendidikan nasional. Karena itulah manajemen pendidikan nasional di Indonesia itu masih bersifat sentralistis, yang artinya keberadaan seragam yang tidak dapat mengakomodasi keberagaman. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.